Santapan Harian Senin 11 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Puaskanlah jiwa ini ya Kristus dengan sapaan firman-Mu saat ini. Di dalam terang-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yehezkiel 15. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api, dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar. Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka. Walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sahabat Santapan Harian, benda apapun biasanya mempunyai satu fungsi primer. Ketika benda itu sudah tidak bisa difungsikan pada tugas primernya, maka sudah seharusnya dibuang. Tuhan menjadikan pohon anggur sebagai metafora umat Israel. Pohon anggur mempunyai satu fungsi primer, yaitu berbuah. Jika tidak berbuah, maka pohon tersebut sudah tidak ada gunanya lagi. Tuhan menggambarkan betapa tidak bergunanya pohon anggur yang tidak berbuah. Tidak ada seorang pun yang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu. Tidak ada keistimewaan dibandingkan kayu-kayu lain. Dan ketika sudah dibakar, tidak ada gunanya. Bahkan selagi masih hidup pun sudah tidak ada gunanya. Buah yang dimaksud adalah keadilan dan kebenaran. Dalam ayat tersebut digambarkan bahwa Israel justru menghasilkan buah yang lain daripada buah yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan mengharapkan buah keadilan, tetapi Israel malah menghasilkan kelaliman. Tuhan mengharapkan kebenaran, tetapi Israel menghasilkan keonaran. Tanpa menghasilkan kebenaran dan keadilan, umat Israel sama seperti pohon anggur yang tidak berbuah. Tidak ada gunanya sama sekali selain dibuang dan dibakar. Dalam Perjanjian Baru, metafora pohon anggur yang dipakai sedikit berbeda. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan setiap pengikutnya adalah ranting-rantingnya. Karena itu, setiap orang yang mau berbuah harus menempel pada pokok anggur yang benar, yakni Yesus Kristus. Bagi Rasul Paulus, berbuah berarti menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah yang harus kita hasilkan sebagai ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Agar dapat berbuah, kita harus erat berelasi dengan Tuhan karena Dialah sumber pertumbuhan kerohanian kita. Hidupilah juga firman Tuhan dengan setia. Berusahalah dengan giat menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, urapilah kami dan biarlah hidup kami senantiasa melekat dengan Engkau, sehingga kami senantiasa menghasilkan buah dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.